dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Prodi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikroburu, Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinanta Utama, dosen pengampu mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023. Kerjasama antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikroburu. Berikut kami tampilkan video tutorial terkait alinyemen horizontal perencanaan geometrik jalan raya bagian kedua. Di bagian kedua ini, hal yang kita akan sampaikan adalah mengenai kemiringan melintang maksimum pada tikungan. Yaitu bila kendaraan melintasi suatu lingkungan dengan bentuk lingkaran, maka kendaraan akan didorong keluar secara radial oleh suatu gaya yang disebut gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini diimbangi oleh A, komponen berat kendaraan yang diakibatkan oleh kemiringan melintang superelevasi dari jalan. B, gesekan samping atau side friction antara ban kendaraan dan perkerasan jalan. Sebagai tinjauan terhadap hal tersebut di atas, dibuat suatu pembagian keadaan atau stadium sebagai berikut. Stadium 1, di sini hanya gaya gesekan samping yang mengimbangi atau menahan gaya sentrifugal. Pada stadium ini, perkerasan jalan pada tikungan tidak perlu dimiringkan. Jadi ilustrasi di gambarnya seperti di bagian kanan ini, di mana permukaan dari jalan masih rata atau datar dan kendaraan bergerak dalam tikungan dan masih mengalami keadaan seimbang. Jadi gaya sentrifugal yang mendorong ke arah luar dari tikungan ini diimbangi oleh gaya dari gesekan dengan antara ban dengan perkerasan. Adapun persamaan yang digunakan adalah rumusnya menjadi Fm sama dengan V kuadrat dibagi 127 kali R, di mana V adalah kecepatan rencana dalam kilometer per jam dan R adalah jari-jari tikungan dalam meter. Fm adalah koefisien gesekan maksimum dan G sama dengan gravitasi. Selanjutnya stadium kedua. Di sini hanya kemiringan jalan yang sepenuhnya mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul, sehingga tidak akan timbul gesekan. Keadaan ini merupakan keadaan ideal pada tikungan. Persamaan atau rumus yang berlaku adalah EM
sama dengan V kuadrat dibagi 127 R, di mana EM ini adalah kemiringan melintang maksimum. Kemudian V adalah kecepatan rencana dan R adalah jari-jari tikungan. Pada stadium ketiga, gaya gesekan dan kemiringan melintang bekerja bersama-sama dalam mengimbangi gaya sentrifugal. Jadi, kendaraan mengalami gaya sentrifugal keluar dari lengkungan atau tikungan, dan gaya yang mengimbangi adalah gaya dari kemiringan dan gaya dari gesekan antara ban dengan perkerasan. Di sini rumus yang berlaku adalah EM plus FM sama dengan V kuadrat dibagi 127 R. Kemudian rumus-rumus dari ketiga stadium itu dapat digunakan untuk menentukan jari-jari minimum tikungan, di mana yang pertama R minimum sama dengan V kuadrat dibagi 127 FM. Kemudian di stadium 2, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi 127 EM. Dan yang ketiga, R minimum stadium 3, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi 127 kali EM plus FM. Karena Emax biasanya ditempatkan pada daerah busur lingkaran, sehingga peralihan dari kemiringan normal ke kemiringan maksimum perlu diubah secara berangsur-angsur. Adapun fungsi dari kemiringan normal adalah untuk pengaliran air atau drainase dan biasanya terdapat pada jalan yang lurus. Berikut adalah metode untuk mengubah kemiringan melintang atau superelevasi. Ada 3 cara untuk mengubah superelevasi, yaitu yang pertama, A. Profil sumbu atau as jalan sebagai sumbu putar. Ini umum dipakai di Indonesia. Kemudian yang kedua, B. Tepi dalam sebagai sumbu putar. Dan yang ketiga, cara C, tepi luar sebagai sumbu putar. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu cara A dengan sumbu putar menjadi di as jalan. Kemudian cara yang B, ini tepi dalam sebagai sumbu putar. Cara C adalah tepi luar sebagai sumbu putar. Berikut adalah cara membuat diagram superelevasi, dan nanti perhatikan gambar diagramnya. Yang pertama adalah buat garis E normal atau EN dan Emax relatif. Emax relatif untuk spiral-spiral dalam bentuk titik, sehingga diperoleh titik A dan B. Kemudian, langkah berikutnya adalah hubungkan garis AB sehingga didapat titik C. Langkah ketiga adalah hubungkan titik C dan D seperti pada gambar, di mana sebagian putus-putus. Berikut adalah gambar dari tikungan, gambar dari diagram superelevasi untuk setiap jenis tikungan. Yang pertama adalah untuk tikungan circle. Jadi ini adalah normalnya, garis sumbunya di mana 0%, kemudian ini adalah E normalnya, kemudian ini adalah E relatifnya. Jadi sesuai dengan cara tadi, bahwa ditarik E normal, kemudian dibuat E maksimum relatif, ditarik garis, dapat ditentukan titik A dan B, dan ditemukan titik C. Baru kemudian ditarik ke titik D. Ya, hingga didapatlah diagram superelevasi.
Bagian kanan bawah adalah diagram super elevasi untuk tikungan spiral, circle, spiral. Dan ini angka-angka 1 sampai 1, 2, 3, 4 Romawi adalah potongan-potongan. Titik di mana akan digambar nanti potongannya. Ya, ini adalah diagram super elevasi. Dan gambar kiri atas adalah untuk tikungan spiral-spiral. Di bagian kanan bawah adalah gambar-gambar dari potongan di titik 1 Romawi, yaitu masih dalam kondisi eh, simetris, ya, masih kondisi normal. Kiri dan kanan dari jalan masih simetris. Kemudian pada potongan kedua, bagian luar dari tikungan sudah uh, mulai ditinggikan menjadi 0%, dan bagian dalam dari tikungan masih mempunyai kemiringan normal. Di potongan ketiga, kemiringan jalan sudah seluruhnya uh, sesuai dengan normal, baik di bagian dalam maupun bagian luar tikungan. Dan pada titik 4 di sini kemiringannya sudah mencapai E max, ya, E maksimum relatif. Ini ilustrasi dari potongan melintang jalan, ya. Kemudian, nah, ini adalah transisi dari super elevasi, ya. Di sini kondisi di mana kemiringan masih simetris, ya, di paling ujung kiri simetris sama-sama 2%, 2%, dan daerah bahunya 5%. Kemudian bergerak ke potongan kedua, maka ini tikungan bagian sisi luar daripada tikungan itu sudah menyesuaikan dengan normalnya, sama-sama 2%, ya. Untuk sisi dalam masih tetap. Kemudian di titik ketiga ini sudah di sisi luarnya sudah 0%. Kemudian di titik keempat ini sudah meninggi, ya, di 2% sisi luarnya. Dan di titik ke-5 dan 6 ini sudah kemiringannya maksimum, ya, kemiringan maksimum relatif. Ini adalah ilustrasi dari potongan-potongan melintangnya. Jadi ini pada titik yang awal masih simetris, kemudian di titik keduanya sudah di bagian sisi luar sudah datar, kemudian di titik ketiganya sudah ada kemiringan, ya. Semakin ke titik berikutnya itu kemiringannya semakin mengarah ke kemiringan relatif maksimum. Ya, ini juga ilustrasi untuk gambar landai relatif, ya. Di sini masih di awal ini masih simetris dengan kemiringan normal dengan normal, sisi dalam dan sisi luar. Kemudian di titik TS atau tangan spiral ini sisi luar sudah mendatar atau 0%, sedangkan bagian dalam masih normal. Kemudian berlanjut ke daerah circle-nya, lengkung circle-nya. Di sini kondisinya sudah
pada kemiringan E maksimum relatif ya. Jadi bagian luar dari tikungan ini sudah miring maksimum. Selanjutnya, setelah melewati titik CS di posisi ST ya, spiral tangens ini kembali lagi bagian sisi luarnya mendatar ya 0%, dan setelah mencapai titik SL ya, jadi titik SL ini maka kembali ke kondisi normal ya. Jadi kemiringan antara sisi dalam dan sisi luarnya menjadi simetris sesuai dengan E normal. Demikian tadi materi untuk diagram superelevasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Nah, pelebaran di tikungan dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometrik jalan agar kondisi manuver operasional lalu lintas di tikungan dipertahankan sama sesuai tingkat keamanan dan kenyamanannya pada segmen jalan yang lurus. Nah, hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh perencana adalah A. Kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan tepat pada tempatnya. Kemudian B. Penambahan lebar jalur yang dipakai untuk kendaraan saat kendaraan melakukan gerakan melingkar. Pelebaran perkerasan di tikungan harus memenuhi gerak perputaran kendaraan rencana sedemikian sehingga persyaratan proyeksi kendaraan tetap pada jalurnya. Selanjutnya, C. Pelebaran di tikungan ditentukan oleh radius belok kendaraan rencana. Kemudian yang D, pelebaran yang lebih dari 0,6 meter dapat diabaikan. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, diperlukan adanya pelebaran perkerasan. Besarnya pelebaran perkerasan bergantung pada beberapa faktor, yaitu radius lengkung, kecepatan kendaraan, jenis dan ukuran kendaraan rencana yang digunakan oleh perencana. Umumnya yang dipakai sebagai kendaraan rencana adalah truk tunggal. Truk tunggal seperti pada gambar di bawah ini. Ya, ini gambar kendaraannya. Ini ilustrasi untuk pelebarannya. Nah, di bagian kanannya ini keterangan notasi untuk rumus yang akan digunakan. Jadi di sini B kecil untuk lebar kendaraan rencana di jalan lurus, B besar lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di lengkung horizontal, yaitu jarak antara tepi roda sebelah luar ke tepi roda sebelah luar lainnya. C adalah lebar kebebasan samping ke kiri dan kanan kendaraan. Z, lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan dalam meter. Bn sama dengan lebar total perkerasan pada bagian lurus dalam meter. Bt adalah lebar total perkerasan di lengkung horizontal dalam meter. N adalah jumlah lajur. P sama dengan jarak antara sumbu kendaraan rencana dalam meter. A sama dengan tonjolan depan kendaraan rencana dalam meter. V sama dengan kecepatan rencana dalam kilometer per jam. Dan RI sama dengan radius lajur sebelah dalam dari lengkung horizontal dalam meter. Nah, berikut adalah penentuan besarnya pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal berdasarkan ASTO 2004. Jadi, akibat off tracking, B sama dengan B kecil plus R dikurang, ini akar ya, akar dari R kuadrat
minus P kecil kuadrat. Kemudian akibat tonjolan depan, TD sama dengan akar R kuadrat plus A kali 2P plus A minus R. Kemudian akibat kesukaran mengemudi di tikungan, Z sama dengan 0,104 V dibagi akar R. Kemudian lebar pergerasan total di tikungan menjadi BT sama dengan N dikali B plus C ditambah N dikurang 1 TD plus Z. Tambahan lebar pergerasan di tikungan adalah delta B sama dengan BT dikurang PN. Pelebaran pada lengkung horizontal harus dilakukan perlahan-lahan dari awal lengkung ke bentuk lengkung penuh dan sebaliknya agar memberikan bentuk lintasan yang baik bagi kendaraan yang hendak bermanuver memasuki lengkung atau meninggalkannya. Pada lengkung lingkaran sederhana tanpa lengkung peralihan, pelebaran perkerasan dapat dilakukan di sepanjang lengkung peralihan fiktif, yaitu bersamaan dengan tempat perubahan kemiringan melintang. Pada lengkung dengan lengkung peralihan tambahan, lebar perkerasan dilakukan seluruhnya di sepanjang lengkung peralihan. Jarak pandang dan daerah bebas samping pada lengkung horizontal. Jarak pandang pengemudi kendaraan yang bergerak pada jalur tepi sebelah dalam seringkali terhalangi atau dihalangi oleh gedung, tan kayu, tebing, galian, dan lain-lain ya. Karena banyaknya penghalang yang mungkin terjadi dan sifat-sifat yang berbeda dari masing-masing penghalang, sebaiknya setiap faktor-faktor yang menimbulkan halangan tersebut ditinjau sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengemudi, perlu ditentukan jarak pandang henti minimum berdasarkan daerah bebas samping di bagian dalam tikungan di sepanjang lengkung horizontal tersebut. Penentuan batas minimum jarak antara sumbu lajur sebelah dalam ke penghalang ditentukan berdasarkan kondisi dengan jarak pandang lebih kecil daripada panjang lengkung horizontal. Kondisi yang menentukan jarak daerah bebas samping dalam proses desain A, yaitu jarak pandang lebih pendek dari panjang lengkung horizontal atau JH lebih kecil dari LC. B, jarak pandang lebih panjang dari panjang lengkung horizontal atau JH lebih besar dari LC. Penentuan batas minimum objek penghalang pandangan atau daerah bebas samping di tikungan berdasarkan kondisi simetris untuk JH lebih kecil dari LC seperti pada gambar di bawah ini dan hanya diperhitungkan untuk bentuk lingkaran sederhana. Ini adalah ilustrasinya. Jarak pandang lengkung LC dan ini adalah jarak pandangan henti CH, di mana kondisinya daerah bebas samping pada kondisi JH lebih kecil dari LC, jarak pandangan lebih kecil dari panjang lengkung. Adapun persamaan jarak daerah bebas seperti dalam rumus berikut. Nah, selanjutnya persamaan-persamaan tersebut dapat juga digunakan untuk jarak pandang menyiap pada jalan dua jalur dua arah. Gambaran nilai M untuk berbagai kecepatan rencana berdasarkan jarak pandang seperti pada
gambar di samping ini. Jadi untuk menentukan gambaran nilai M, ya, bisa juga menggunakan kurva di sebelah kanan ini ya, di sini ya. Jadi untuk sumbu vertikalnya adalah radius jari-jari sumbu lajur sebelah dalam. Kemudian untuk sumbu horizontalnya adalah daerah bebas samping ke sumbu lajur sebelah dalam. Jadi ini bisa juga digunakan untuk menentukan besarnya jarak daerah bebas samping ke sumbu lajur sebelah dalam atau M ya, dalam meter. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.